Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan. Di sini saya akan menjelaskan hasil materi saya yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Membangun Karakter Bangsa. Pembahasan yang pertama ini pentingnya nilai Pancasila dalam bangsa. Fondasi pendidikan. Memahami nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan termutu bagi seluruh rakyat krusial. Nah, yang kedua tujuan utama karakter itu memperkuat identitas nasional bangsa. Yang kedua pengalaman, menerapkan nilai luhur dalam kehidupan. Yang ketiga identitas, membangun kebanggaan bernegara. Nah, di sini ada sejarah kelahiran Pancasila. Sidang BPU PKI 1 Juni 1945. Momen bersejarah ini ditandai oleh pidato I.R. Soekarno yang menyampaikan gagasan 5 dasar negara dalam sidang BPU PKI. Yang kedua, konsep dasar negara. Soekarno menyusunkan nama Pancasila, sebuah fondasi yang menyatukan keberagamaan identitas seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, proses perumusan. Nah, di sini proses perumusan dasar negara ini menjadi tonggak penting perjalanan bangsa dalam pencapaian kemerdekaan yang berdaulat. Nah, yang keempat, makna bagi bangsa. Lahirannya Pancasila bukan sekedar seremoni, melainkan kristalisasi nilai luhur yang menjadi pedoman hidup berbangsa dalam bernegara hingga saat ini. Selanjutnya, ketuhanan yang Maha Esa. Makna keyakinan pengakuan tulus bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta menjadikannya landasan spiritual utama dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, toleransi beragamaan. Implementasi nyata melalui sikap menghormati perbedaan keyakinan demi terciptanya kehidupan yang rukun dan berhumanis aturan beragama. Yang ketiga, nilai praktis. Mewujudkan masyarakat yang religius sekaligus memperkuat persatuan nasional di tengah keberagaman iman yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya sila kedua, implementasi nilai hak asasi manusia. Yang kedua, tegak rasa. Menerapkan sikap peduli dalam masyarakat sangat krusial. Kesetaraan sosial, menciptakan kesetaraan manusia yang lebih manusiawi, membangun fondasi keadilan dalam kehidupan bangsa. Fokus utamanya penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa kecuali. Tujuan akhirnya masyarakat adil, menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, budaya beradab, menjunjung tinggi norma dan etika sosial. Yang selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, di sini prioritas nasional kepentingan umumnya utama, loyalitas bangsa tinggi, solidaritas sosial kuat, Bhinneka Tunggal Ika, hormat sosial 100%, toleransi beragama aktif, integrasi budaya penuh. Nah, visi kebangsaan, pribadi golongan dan bersama bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan adalah wujud nyata persatuan. Konteks harmoni kebangsaan persatuan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika memperkuatkan harmoni dalam keberagamaan Indonesia, menciptakan stabilitas nasional. Nah, selanjutnya kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, prinsip utama musyawarah. Pentingnya musyawarah, mengutamakan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, di bagian keduanya budaya demokrat, menekankan kebijaksanaan dalam proses
deliberasi mendalam, yang kedua menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh rakyat. Baik, di sini ada kesimpulannya, demokrasi Pancasila bukan sekedar suara terbanyak, melainkan hikmat kebijaksanaan untuk kesejahteraan umum. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, fokus ke kesejahteraan sosial. Pancasila sebagai dasar negara, sumber segala hukum, integrasi hormon hukum 40%, kebutuhan konstitusi 30%, harmonisasi regulasi 25%. Nah, di sini Pancasila menjiwai seluruh persatuan perundang-undangan di Indonesia, memastikan setiap produk hukum selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Landasan NKRI, stabilitas negara 40%, persatuan nasional 35%, visi hukum nasional 25%. Nah, di sini sebagai Bundeman Negara Pancasila mengarahkan cita-cita hukum nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan utamanya, penduduk Pancasila sebagai norma fundamental memastikan keberlanjutan identitas hukum nasional yang berangkal pada budaya Indonesia. Nah, di sini pilar hukum Indonesia, fungsi regulatifnya mengatur agar semua kebijakan negara tidak bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan dan adil sosial. Fungsi konstitutif membentuk tataan masyarakat yang demokratis dan beradab melalui kepastian hukum yang beradab Pancasila. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi bangsa, pedoman hidup luhur pedoman masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat yang mengarahkan perilaku warga sesuai nilai luhur bangsa. Nah, di sini ada peran vital ideologi, identitas nasional. Ideologi ini berperan vital dalam menjaga identitas nasional Indonesia di tengah arus globalisasi yang kuat. Nah, analisis penguruhan global. Pancasila menjadi benteng utama dalam mempertahankan karakter asli bangsa yang mengaruh budaya asing. Dampak ideologisnya, poin penting Pancasila mengarahkan perilaku sesuai etika luhur, menjaga persatuan dalam keberagaman, memperkuatkan fondasi negara di era digital. Nah, baik, di sini kesimpulannya, fondasi moral bangsa. Pendidikan Pancasila adalah pijakan utama dalam membentuk karakter dan moralitas bangsa Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai luhur etikanya, rangkuman materi ini menekankan penerapan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang lebih beradab. Yang ketiga, mengharapkan masa depan. Visi utama kita adalah membangun masa depan Indonesia yang mulia, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh lapisan rakyat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.